Tidak ada hewan lain di dunia ini yang hidup begitu dekat dengan manusia, namun tetap terasa begitu asing. Ia tidur di rumah kita, makan dari tangan kita, mendengkur di pangkuan kita. Tapi jika diperhatikan lebih lama, ada sesuatu yang terasa janggal. Tatapan matanya tidak seperti hewan peliharaan. Gerakannya terlalu senyap, instingnya terlalu tajam. Kucing tidak pernah benar-benar tunduk. Berbeda dengan anjing yang dijinakkan melalui ribuan tahun pelatihan dan seleksi ketat, kucing tidak pernah dipaksa patuh. Mereka tidak diajari setia. Mereka tidak diciptakan untuk melayani. Dan inilah pertanyaan yang jarang diajukan manusia. Bagaimana mungkin seekor pemburu liar berakhir tidur di sofa kita hari ini? Sekitar 10.000 tahun lalu, kucing adalah predator malam yang hidup sendirian. Mereka tidak mengenal rumah, tidak mengenal manusia, tidak membutuhkan siapapun. Namun suatu hari, tanpa perjanjian, tanpa ikrar, tanpa konflik besar, kucing dan manusia mulai hidup berdampingan. Tidak ada rantai, tidak ada kandang, tidak ada momen penaklukan, hanya sebuah kesepakatan sunyi. Dan yang lebih aneh lagi, secara genetis, kucing modern hampir tidak berbeda dengan leluhur liarnya. Artinya, kucing yang ada di rumah kita hari ini masih membawa jiwa pemburu yang sama dengan kucing liar ribuan tahun lalu. Jadi sebenarnya, siapa yang menjinakkan? Apakah manusia yang berhasil mendomestikasi kucing, atau justru kucing yang secara perlahan mendomestikasi dirinya sendiri ke dalam peradaban manusia? Dalam video ini, kita akan menelusuri kisah yang jarang diceritakan tentang bagaimana kucing tidak pernah ditaklukkan, bagaimana mereka selamat dari pemujaan dan pembantaian, dan bagaimana hingga hari ini mereka tetap menjadi makhluk paling misterius yang pernah memilih hidup bersama manusia. Karena ini bukan sekadar cerita tentang hewan peliharaan, ini adalah kisah tentang perjanjian paling aneh dalam sejarah peradaban, dan kisah itu baru saja dimulai. Tidak seperti anjing, kucing tidak pernah benar-benar datang kepada manusia. Mereka tidak menghampiri dengan penuh kepatuhan, tidak menunggu perintah, dan tidak pernah berusaha menyenangkan. Tidak ada momen ketika kucing bersumpah setia pada manusia. Tidak ada kontrak, tidak ada ikatan yang disahkan oleh kekuasaan. Kucing hanya muncul di pinggir cahaya api unggun, muncul di sudut gudang, muncul sebagai bayangan yang bergerak pelan di antara malam. Dan mungkin karena itulah, kisah domestikasi kucing menjadi salah satu cerita paling aneh, paling sunyi, dan paling elegan dalam sejarah peradaban manusia. Ini bukan kisah penaklukan, ini bukan kisah pelatihan. Ini adalah kisah tentang dua spesies yang secara tidak sengaja menemukan cara hidup bersama tanpa pernah benar-benar saling memiliki. Jauh sebelum rumah berdiri, sebelum tembok mengurung kota, sebelum ladang menguning oleh gandum, manusia masih hidup sebagai pengembara. Mereka mengikuti musim, mengikuti hewan buruan, dan bertahan hidup dengan alat batu serta naluri. Dunia pada masa itu adalah dunia yang keras, penuh bahaya, dan tidak memberi ruang bagi kesalahan kecil. Di lanskap yang sama, di wilayah yang kini dikenal sebagai bulan sabit subur, hidup seekor predator kecil dengan tubuh ramping dan gerakan nyaris tak terdengar. Felis silvestris libica, kucing liar Afrika. Ia bukan pemangsa puncak. Ia bukan makhluk yang ditakuti oleh manusia. Namun ia adalah pembunuh yang sempurna untuk ukurannya. Matanya berevolusi untuk melihat dalam cahaya redup, bahkan dalam gelap hampir total. Telinganya mampu menangkap suara frekuensi tinggi jeritan tikus, gesekan halus kaki kecil di tanah, detak kehidupan mangsa yang bersembunyi. Kumisnya berfungsi sebagai sensor ruang, membaca dunia bahkan sebelum tubuhnya menyentuh apapun. Ia tidak berburu dengan kekuatan, ia berburu dengan presisi. Selama ribuan tahun, manusia dan kucing hidup berdampingan tanpa hubungan apapun. Mereka berbagi dunia yang sama, tetapi tidak berbagi tujuan. Hingga suatu hari, manusia mengubah arah sejarahnya sendiri dan tanpa disadari, membuka pintu bagi kucing. Manusia berhenti berpindah. Mereka mulai menetap. Mereka belajar menanam gandum, jelai, dan berbagai biji-bijian. Untuk pertama kalinya, manusia menyimpan makanan dalam jumlah besar di satu tempat dalam jangka waktu lama. Dan perubahan kecil ini menciptakan efek berantai yang besar. Gudang-gudang makanan menjadi magnet. Biji-bijian menarik tikus. Tikus berkembang biak dengan cepat. Populasi mereka meledak. Mereka merusak persediaan, menyebarkan penyakit,
dan mengancam kelangsungan hidup komunitas manusia yang masih rapuh. Bagi manusia purba, tikus bukan sekadar gangguan. Mereka adalah ancaman eksistensial, dan di saat manusia belum memiliki solusi, alam menghadirkan jawabannya sendiri. Malam-malam, di pemukiman manusia, mulai terasa berbeda. Ada gerakan halus di antara tumpukan gandum. Ada bayangan kecil yang melintas cepat lalu menghilang. Ada sepasang mata yang memantulkan cahaya api unggun, menatap dari kejauhan. Seekor kucing liar masuk ke wilayah manusia. Ia tidak datang untuk berteman. Ia tidak datang untuk dijinakkan. Ia datang karena mengikuti mangsanya. Tikus berkumpul di sekitar manusia, dan kucing mengikuti tikus. Hubungan ini murni oportunistik. Tidak ada niat baik. Tidak ada rencana jangka panjang. Namun hasilnya segera terasa. Gudang menjadi lebih aman. Tikus berkurang drastis. Penyakit menurun. Dan untuk pertama kalinya, manusia menyadari bahwa kehadiran predator kecil ini justru menyelamatkan mereka. Manusia tidak memberi nama, tidak memberi kandang, tidak memberi perintah. Mereka hanya membiarkan kucing tinggal. Disinilah domestikasi kucing benar-benar dimulai tanpa rantai, tanpa paksaan, tanpa kontrol penuh. Berbeda dengan hewan lain yang dijinakkan melalui seleksi buatan, kucing menempuh jalur yang sama sekali berbeda. Kucing yang terlalu agresif akan dibunuh atau diusir. Kucing yang terlalu takut akan menjauh dengan sendirinya. Yang bertahan hanyalah individu-individu yang cukup tenang berada di dekat manusia, namun tetap mematikan bagi tikus. Selama ribuan tahun, seleksi alam bekerja secara diam-diam. Tidak ada tangan manusia yang secara aktif mengatur genetika mereka. Kucing yang nyaman hidup di sekitar manusia memiliki peluang hidup lebih besar. Mereka mendapat akses ke mangsa yang melimpah, tempat berlindung, dan lingkungan yang relatif aman. Namun, mereka tidak pernah kehilangan sifat liarnya. Secara genetik, kucing rumahan modern hampir identik dengan leluhur liarnya. Mereka tidak berubah menjadi makhluk patuh. Mereka tidak bergantung sepenuhnya pada manusia. Mereka hanya menyesuaikan diri, cukup untuk bertahan, cukup untuk hidup berdampingan. Ketika peradaban berkembang, kucing ikut menyusup ke dalamnya. Mereka naik ke kapal-kapal dagang, mengikuti jalur perdagangan, dan menyebar ke seluruh dunia. Bangsa Fenisia membawa mereka melintasi laut. Kekaisaran Romawi menyebarkannya ke Eropa. Jalur sutra membawa kucing ke Asia. Dimanapun manusia menyimpan makanan, kucing menemukan tempatnya. Namun tidak ada peradaban yang mengangkat kucing setinggi Mesir kuno. Di Mesir, kucing bukan hanya berguna, mereka sakral. Mereka diasosiasikan dengan Bastet, dewi rumah, perlindungan, dan kesuburan. Melukai kucing dianggap kejahatan berat. Membunuhnya, bahkan secara tidak sengaja, bisa berujung hukuman mati. Kucing hidup di rumah-rumah, di kuil-kuil, bahkan di istana. Mereka dimumikan setelah mati, diberi perhiasan emas, dikubur bersama pemiliknya. Namun menariknya, meski dipuja seperti dewa, kucing Mesir tetap tidak pernah sepenuhnya dijinakkan. Mereka tetap memilih kapan ingin dekat, tetap memilih kapan ingin menjauh, tetap menjadi diri mereka sendiri. Setelah Mesir, nasib kucing berfluktuasi seiring perubahan budaya manusia. Di dunia Islam, kucing dihormati karena kebersihan dan ketenangannya. Di Jepang, kucing menjadi simbol keberuntungan dan perlindungan. Namun di Eropa abad pertengahan, kucing memasuki periode paling gelap dalam sejarahnya. Ketakutan dan takhayul menguasai masyarakat. Kucing terutama yang berwarna hitam dikaitkan dengan sihir, iblis, dan ilmu hitam. Mereka diburu, disiksa, dan dibunuh secara massal. Kota-kota kehilangan penjaga malamnya. Dan sekali lagi, alam menunjukkan konsekuensinya. Tanpa kucing, tikus berkembang tanpa kendali. Dan bersama tikus datang wabah. Wabah hitam menyapu Eropa, membunuh jutaan manusia. Ironisnya, ketakutan manusia terhadap kucing justru mempercepat kehancuran mereka sendiri. Memasuki era modern, hubungan manusia dan kucing kembali berubah. Kucing tidak lagi sekadar pembasmi tikus. Mereka masuk ke dalam rumah, tidur di sofa, dan menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Kucing tidak pernah sepenuhnya tunduk. Mereka masih membawa jiwa pemburu, masih mandiri, masih memiliki batasan yang tidak bisa ditembus manusia. Dan mungkin justru karena itulah, kucing bertahan selama ribuan tahun. Bukan sebagai hewan peliharaan biasa, melainkan
sebagai makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia tanpa pernah kehilangan jati dirinya. Ketika seekor kucing mendengkur di pangkuan kita hari ini, ia membawa sejarah panjang di balik bulunya, sejarah tentang pemburu malam, tentang peradaban yang runtuh dan bangkit, tentang perjanjian sunyi yang tak pernah ditulis. Kucing tidak pernah menjadi milik manusia, dan manusia tidak pernah benar-benar memiliki kucing. Yang ada hanyalah kesepakatan diam-diam antara dua spesies yang memilih hidup berdampingan tanpa harus saling menaklukkan.